Baik teman-teman, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Pagi menjelang siang ya, pagi menjelang siang. Baik teman-teman, izin kita mulai ya. Baik teman-teman, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Selalu kita awali dengan doa agar teman-teman dimudahkan, dilancarkan. Teman-teman sudah masuk ke sesi bimbingan ya, agenda 4 dan Senin depan akan bertarung. Sebelum cuti bersama, teman-teman akan bertarung dulu di seminar rancangan. Baik, kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Ya. Baik teman-teman, ini adalah pertemuan kedua untuk sikap perilaku. Nanti ada 2 JP lagi menjelang seminar atau minggu depan ya, 2 JP lagi menjelang minggu depan. Nah teman-teman, terima kasih yang sudah upload tugas-tugasnya tepat waktu. Teman-teman sudah alhamdulillah sudah masuk ke agenda 4 atau agenda terakhir di Ratsar. Bye-bye agenda 1, 2, dan 3 ya teman-teman. Tinggal fokus ke sikap perilaku dan beberapa hal lagi sama pembimbingan. Nah teman-teman sebelum berahma ke materi sikap perilaku, saya akan menyampaikan beberapa tips untuk seminar ya. Nah teman-teman kemarin itu habis kemarin itu udah ujian atau seminar rancangan gelombang IMIPAS yang ke-1 ya. Nah, hari ini sekarang karena Mudah Keperluan Tidak Pos hari ini jadi hari ini sedang berlangsung seminar rancangan latsar gelombang 3 hari ini, hari Kamis ini. Jadi ini di kantor sepi nih karena banyak yang ujian ya, menemani ujian. Mudah kebetulan hari ini tidak jadi coach jadi bisa mengajar teman-teman untuk sikap perilaku. Nah, teman-teman, kemarin itu saat seminar rancangan, kebetulan kelompok Bu Rahma, karena hari H Bu Rahma tidak bisa mendampingi, akhirnya dibantu oleh teman Bu Rahma. Ada yang curhat, Bu, apa ternyata pengujinya ini kayaknya kurang respon terhadap aktualisasi saya gitu ya. Ada perbaikan banyak gitu. Nah, teman-teman, sekali lagi, teman-teman, ini sekarang ini, karena teman-teman ujian minggu depan, tanggal 16, minggu ini sama minggu depan, itu ada proses penentuan penguji. Sebagus apapun teman-teman bikin aktualisasi, yang mulia adalah penguji. Ya, teman-teman, pastikan teman-teman ini adalah bulan Ramadan, bulan penuh berkah, berdoa. Ya Allah, ya Tuhan, berikan kelompok kami penguji yang terbaik. Sehingga saya dan teman-teman saya bisa menjawab semua pertanyaan dengan baik dan tadi lulus dengan nilai yang terbaik ya. Nah, teman-teman tadi tipe-tipe penguji berbeda-beda ya. Kadang ada yang penguji kita bikin A, ada yang penguji bilang bagus. Tapi ada yang kita bikin A, ada penguji gini aja gitu ya. Nah, teman-teman sekali lagi karena aktualisasi teman-teman adalah ruhnya dari Latsar. Biasanya orang lulus, tidak lulus atau ditunda ada di Latsarnya, ada di aktualisasinya. Pastikan teman-teman
ikutin arahan pembimbing dengan baik, ikutin arahan coachnya dengan baik sehingga teman-teman tadi bisa mendapatkan nilai atau hasil yang terbaik ya. Lagi diminta ya Allah berikan kelompok kami penguji terbaik sehingga saya dan teman-teman saya bisa menjawab semua pertanyaan penguji dengan baik ya. Nah, teman-teman itu kemudian juga kemarin ada kasus yang ujian CPNS Kabupaten Bandung, ada penguji yang minta merombak semuanya. Nah, karena ini merombak semuanya total sehingga, tapi itu bukan kos Burahma. Teman Burahma, aduh pengen nangis, kenapa anak-anakku ada yang dirombak gitu ya. Nah, teman-teman pastikan doa teman-teman berdoa agar mendapatkan penguji yang terbaik sehingga tidak usah dirombak total ya. Nah, kemudian ikutin arahan teman-teman mungkin sudah proses nih dengan bimbingan-bimbingan ya. Ikutin arahan coach dengan baik, berdoa dan Ramadan ini waktu terbaik untuk berdoa ya. Waktu terbaik untuk berdoa jadi minta ya Allah ya Tuhan, mudahkan saya dan teman-teman saya mengikuti ujian dengan baik sehingga tadi bisa lulus dengan baik. Ya, teman-teman ya, doa diminta. Karena tadi aktualisasi ini sebagai Bu Rahma pernah sampaikan, aktualisasi ini adalah garis tipis antara CPNS dan PNS. Betul garis tipis, tapi banyak orang-orang yang gagal melewati garis tipis itu, alias tidak lulus latsarnya karena tidak mengerjakan aktualisasinya atau ngerjain aktualisasi tapi asal-asalan biarin yang penting ada. Takutnya ketika yang penting ada dapat penguji yang excellent sehingga teman-teman nanti mohon maaf jangan sampai ditunda ya. Nah, teman-teman, namanya seminar rancangan nanti tanggal 16 seminar rancangan adalah masih merancang sehingga kemungkinan penguji akan memberikan banyak masukan. Pastikan masukannya yang membangun tidak merombak total. Makanya tadi minta dengan doa ya. Nah, aktualisasi itu teman-teman tadi adalah gongnya dari Latsar. Peserta ditunda, lulus, tidak lulus karena aktualisasinya. Nah, kalau teman-teman tidak mengerjakan atau teman-teman mengerjakannya minimal, takutnya dapat nilai yang minimal juga. Bagaimana teman-teman ikutin arahan coach dengan baik, pastikan teman-teman membuat tadi laporan dengan baik. Teman-teman pasti capek, lelah, ya puasa, ya kerja, ya mikir aktualisasi gitu ya. Semua bertumpu di bulan ini, tapi teman-teman bertahanlah sampai tanggal 16 Maret, Senin depan bertahanlah ya. Bertahan teman-teman. Teman-teman kan sudah waktu CPNS sudah mengalahkan ribuan orang, sudah makan ribuan orang dan teman-teman lulus. Sekarang teman-teman hanya mengalahkan diri sendiri, jadi dengan kelola waktu dengan baik. Pasti capek, pastilah, tapi teman-teman capek dan lelahnya sudah pasti mau ngapain? Mau dapat tiket ke BKN untuk menghilangkan C-nya dari CPNS menjadi PNS dari 80% menjadi 100%. Ya. Nah, teman-teman sekali lagi, teman-teman sudah jelas mau mendapat apa? Tadi mau mendapat tiket ke BKN untuk menghilangkan C-nya dari CPNS menjadi PNS dari 80% menjadi 100%. Jadi mohon teman-teman bisa mengikuti arahan coachnya dengan baik ya. Nanti tanggal 16 teman-teman bertahanlah demi jangan sampai ada yang sakit. Kalau misalnya teman-teman tanggal 16 sakit, terus ujian nanti susulan. Kalau susulan takutnya nilainya tambah ke belakang lagi. Teman-teman kan TMT-nya 1 Juni ya, 1 Juli ya. TMT-nya. Betul? 1 Juni. Nah, sebelum 1 Juni teman-teman harus sudah mendapatkan tiket ke BKN itu ya. Jadi teman-teman harus punya tiket ke BKN tadi untuk menghilangkan C-nya dengan lulus lasar. Pastikan teman-teman bisa atau teman-teman lulus lasarnya ya. Kemudian teman-teman sebenarnya untuk lulus nilainya cuma minimal 70,01 per item. Agenda 1, 2, 3 ujiannya. Tapi teman-teman pastikan jangan terlalu mepet. Pastikan teman-teman bisa maksimal dalam aktualisasinya ya. Kemudian teman-teman, aktualisasi yang bagus adalah yang dikerjakan dan selesai. Itu ya. Aktualisasi yang bagus adalah yang dikerjakan dan selesai dan diseminarkan nanti di 16 Maret atau Senin depan ya. Jangan teman-teman ikutin dengan baik tadi, kerjakan dengan baik, ikutin arahan coach dengan baik, jangan sampai ada yang ditunda. Kan Bu Rahma itu sebagai PIC kepesertaan seluruh pelatihan, biasanya Bu Rahma semua yang daftar ke LAN Jatinangor itu harus lulus ya. Semua yang daftar ke LAN Jatinangor harus
pulang membawa atau penutupan harus menerima sertifikat kelulusan. Ya. Nah, jadi teman-teman mohon teman-teman bisa tadi ikutin dengan baik ya, seluruh aktualisasi, ikutin kalau di kosnya ada apa, kalau kosnya ngasih masukan-masukan diperbaiki, kalau belum paham tanya, dan tadi dikerjakan aktualisasinya bab 1, bab 2, bab 3-nya sesuai dengan arahan dari kosnya masing-masing dan juga arahan wali kelas. Kalau nggak salah wali kelas sudah share contoh-contoh aktualisasi ya. Nah, teman-teman, sekali lagi di bulan Ramadan ini teman-teman pastikan teman-teman berdoa akan mendapatkan pengujian terbaik, dan nanti tanggal 16 Maret teman-teman mohon tidak lagi dinas. Sekali lagi, tanggal ujian 16 Maret tidak sedang dinas, tidak sedang melakukan pelayanan, izin dulu. Bapak Ibu tanggal 16 Maret, Bapak Ibu mentor atasan, saya mau ujian, arahannya mohon tetap di tempat. Kenapa? Kalau teman-teman gagal presentasinya diulang, rugi 2 kali ya. Nah, teman-teman, nanti mungkin sudah disampaikan oleh coachnya, nanti saat ujian, teman-teman per orang satu persatu ujiannya 45 menit. Bertahanlah hanya 45 menit. Ya, nah, teman-teman harus bertahan, karena apa? Apapun yang terjadi hadapi nanti yang di hari Senin nanti. Cuma tadi mohon tidak sambil berkegiatan, sambil melayani, sambil ngecek. Teman-teman gini, Pak, Bu, hari Senin tanggal 16 saya mau uji seminar. Boleh nggak saya untuk tugas hari itu saya digantikan dulu. Nanti setelah saya selesai seminar, baru saya bisa kerja maksimal lagi ya. Komunikasikan dengan baik. Jangan sampai tadi harusnya ngecek warga binaan. Teman-teman lagi ujian. Ternyata ada kasus karena teman-teman ujian. Sampaikan bahwa teman-teman tanggal 16 mohon standby, tidak sedang pelayanan. Minta ke atasan di handle oleh gelombang lain yang tidak sedang ujian. Pak, saya mau ujian, jadi mohon di-handle oleh temannya yang tidak sedang ujian. Kemudian siapkan laptop terbaik, siapkan sinyal terbaik. Jangan saat lagi ujian terlempar, atau saat ujian suaranya terpatah-patah, atau lagi ujian teman-teman sambil kesana kemari. Takutnya nanti nilainya minim, ya. Sekali lagi per orang hanya 45 menit. Nanti ada urutannya. Per urutan nanti akan ada jadwal seminar dari wali kelas. Itu berdasarkan urutan, ya. Sekali lagi satu orang 45 menit. Kalau setelah seminar gimana Bu? Boleh langsung lift dari Zoom. Nah, jadi bilang ke mentor, Pak, besok saya urutan 2 Pak. Saya mohon tidak diganggu dulu. Atau juga cari tempat yang sepi. Karena kemarin teman-teman lagi ujian banyak iklan di belakangnya. Antrian nomor 4, Effendi. Antrian, nah gitu ya. Jadi teman-teman pas ujian, tolong cari tempat yang tidak terdengar suara noise. Nanti pengujian nanti itu lagi pelayanan apa gitu ya. Tadi kedengaran. Antrian berikutnya atas nama Effendi gitu. Nggak tahu dah dari suara yang mana ya. Nah, itu teman-teman. Jadi mohon besok tanggal 16 tadi sampaikan ke mentor tidak sedang dinas luar. Kemudian kalau dinas luar kan tolong ditolak, diganti. Kemudian demi puluhan tahun teman-teman ya. Ini garis tipis antara CPNS ke PNS. Tapi banyak yang gagal, ada yang gagal tidak jadi PNS-nya gara-gara tidak bisa melewati garis tipis itu. Ya, teman-teman maksimalkan. Tadi teman-teman cari waktu yang baik, cari tempat yang baik agar tidak noise. Kemudian sinyalnya bagus, tidak terlempar. Kemudian juga teman-teman tadi ikutin arahan pembimbing dengan baik dan pastikan teman-teman sinyalnya kuat. Nah, nanti mungkin diarahan juga oleh coachnya. Nanti tinggal share screen, teman-teman nanti mungkin akan mendapatkan tips dari coachnya masing-masing ya. Tapi intinya kalau Brahma sebagai kepala sekolah 1 tidak kemana-mana, tidak keluar dinas. Kemudian cari tempat yang sunyi, jangan di tempat pelayanan karena kurang jelas nanti suaranya. Kemudian siapkan laptop dari malam di charge full. Kalau misalnya tiba-tiba mati lampu, laptopnya sudah siap untuk 45 menit ya. Kemudian mohon izin ke mentor atau ke atasan, teman-teman mau ujian tanggal 16, jadi mohon dibebas tugaskan sementara selama ujian. Kemudian pastikan mentor hadir saat seminar tanggal 16 untuk mendukung atau mensupport tugas teman-teman dalam seminar rancangan ya. Nah, teman-teman nanti di sikap perilaku terakhir nanti Brahma akan kasih tips and trick menjawab pertanyaan penguji dengan baik. Nah, nanti ya di pertemuan sikap perilaku akan Brahma kasih tips and trick untuk menghadapi ujian hari tanggal 16. Oke. Baik, teman-teman, itu prolog saja bahwa teman-teman harus semangat. Ini teman-teman udah di tahap. Bahwa Brahma baru selesai agenda 3 di gelombang terakhir angkatan 22.
masuk ke kelas teman-teman, makanya tadi mohon maaf terlambat 2 menit. Nah, teman-teman sudah ada di tahap 4 ya. Yang lain masih ada di tahap 3, teman-teman sudah di tahap 4 dan minggu depan mau ujian ya. Ini bulan Ramadan. Nah, teman-teman mohon izin bagi yang muslim, pertama ini Ramadan, dijabah doa. Kedua, besok hari Jumat. Jumat itu adalah waktu terbaik untuk berdoa. Ada hari di mana tidak akan tertolak, itu Jumat sore atau setelah asar. Besok setelah asar duduk, ya Allah ya Tuhan, mudahkan saya ujian, mudahkan saya menyusun dengan baik dan bantu saya lulus. Ya, teman-temannya berdoa. Kemudian 10 menit menjelang buka puasa, itu adalah waktu emas untuk berdoa. Duduk sebentar, jangan scroll, jangan nonton. Ya Allah, saya mau ujian, saya mau lulus, mudahkan saya teman-teman lulus, biar saya menjadi PNS-nya di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ya, teman-teman berdoa 10 menit sebelum berbuka dan di saat sahur. Itu doa-doanya langsung tembus ke langit. Selama Ramadan langit terbuka luas, jangan sampai disia-siakan. Teman-teman beruntung rasanya melewati Ramadan sehingga teman-teman bisa berdoa dengan maksimal. Sekali lagi pastikan teman-teman bisa melalui garis tipis itu antara CPNS ke PNS. Karena apa? Walaupun garis tipis, tapi dampaknya puluhan tahun ke depan. Mungkin teman-teman sekarang ada yang usia 25, misalnya 20. Itu akan bermanfaat teman-teman puluhan tahun ke depan, 30 tahun, 35 tahun. Teman-teman tidak usah repot lagi daftar lagi, tes lagi, bikin surat kesehatan lagi, daftar surat keterangan lagi, ya udah capek ya. Tapi kalau teman-teman lulus latsarnya, jadi PNS puluhan tahun di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan aman. Tidak usah ke sana kemari cari lamaran, tidak usah tes-tes lagi, tidak usah wawancara lagi, atau siapkan dokumen, di foto ya. Teman-teman tenanglah jadi insya Allah jadi PNS mah ya. Puluhan tahun ke depan, 30 atau 35 tahun ke depan teman-teman akan tenang bekerja. Sekali lagi, ya, tapi tadi harus lulus latsar, makanya latsarnya dimaksimalkan. Oke, baik teman-teman, itu prolog saja untuk terkait latsar. Intinya teman-teman ada di sudah posisi di ujung mau seminar rancangan atau di tahap tahap garis aman pertama, yaitu seminar rancangan di hari Senin. Nanti siku yang terakhir tadi akan Burahma kasih tips and trick menghadapi penguji untuk seminar hari Senin tanggal 16 ya. Oke, baik teman-teman. Sekarang kita akan membuka tugas sikap perilaku ya, teman-teman sudah upload per hari. Nah, kemudian Burahma pengen sekarang ada yang paparan ya. Burahma akan pilih dari NDH kecil aja. NDH 1, 2, 6, dan 7. Sisanya nanti di pertemuan berikutnya ya. Silakan disiapkan untuk paparannya. Silakan satu hari aja dilihatkan apa sih yang sudah teman-teman buat. Nah, Burahma sudah baca, cuma kan teman-teman pengen dipaparkan depan teman-teman. Silakan NDH 1, 2, 6, dan 7. Boleh hari apa saja ambil. Boleh ambil hari apa aja. Silakan mau siapa NDH berapa dulu? Kang Alvino ada? Asal Alvino 01? Siap Bu, ada yang Siap. 02 Mbak Ananda ada? Siap, ada Ibu, Mas Ananda. Mas Ananda, maaf. Aduh, maafkan. 05 ya? Oh, udah 105 nih. Kang Dadang mana? Pasti 05 dulu. 05 Kang Dadang ada? Izin ada Bu. Oke. Mohon maaf tadi salah masuk room. Aduh, udah lama masalah masuk room. Oke, gak apa-apa. Dimaklumi puasa ya. 06 ada 06? Siap ada Bu atas nama dan bentuk. Oke, berarti untuk pertemuan sekarang 5 orang dulu ya sampai 07. Jadi 1, 2, 5, 6, dan 7 siapkan. Silakan dibuka tugasnya. Boleh ambil yang hari apa saja. Silakan dipaparkan. Silakan Mas Alvino. share screen nih Bu. Boleh. Sini Bu, apakah sudah terlihat? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Wabarakatuh. mempresentasikan kegiatan pembinaan sikap dan perilaku. Ini saya ambil di hari kemarin Ibu.
Oke. Yang pertama ada pembinaan jasmani. Hmm. Olahraga saya setiap hari jam 6, Ibu. Relatif. Oke. Yang kedua ada makan sehat. Berhubung bulan Ramadan, jadi hanya makan sahur dan berbuka. Oke. Yang kedua ada pembinaan rohani Hmm. di sholat subuh di jam 4.15. Kemudian di sholat duhur jam 12, sholat asar di jam 4 sore, sholat maghrib di jam 6, Hmm. dan sholat isya jam 7, Ibu. Oke. Kemudian nomor 3 pembinaan sosial. Saya melakukan presensi pagi dan sore, Bu, di aplikasi Star ASN. Oke. Untuk kegiatan hobi, saya hobi mendengarkan musik, Bu, selama bulan Ramadan ini. Mm-mm. Kemudian untuk kegiatan mendengarkan ceramah, saya biasanya malam hari, Bu, setelah tarawih di jam-jam 9. Oke. Ya, mungkin itu saja, Bu, penjelasan dari saya. Oke, terima Sip, kasih Bu. Mas Alvino. Ada ikut kegiatan komunitas nggak, Kang? Ikut komunitas apa gitu nggak? Ikut kegiatan kayak komunitas-komunitas ada nggak? Sini, Bu. Hah? Ikut ada kegiatan komunitas nggak yang per minggu itu ada nggak? Selama ini saya belum ada, Ibu. Oke. Ikut klub apa gitu, grup apa gitu nggak ya? Belum, Ibu. Kalau Mas, dulu ada. oke. Mas Alvino, dari tugas siku ini mana sih yang berat, yang paling berat dilaksanakan? Yang paling berat tidak ada, Ibu. Ya, Semuanya dah. oke, semuanya bisa dengan baik ya, diikutin ya. Siap, Ibu. Oke, baik. Kalau tadi ada keluarga, biasanya keluarga apa? Nelpon atau apa? Biasa di telepon, Ibu. Mas Alvino ini berarti kos ya? Saya kebetulan di rumah dinas, Ibu. Oh, di rumah dinas. Oke. Kalau orang tua Orang tua di luar kota, Ibu. tapi kalau komunikasi lancar. Alhamdulillah lancar. Eh, Besok teman-teman ya, pas mau ujian, pastikan telepon orang tua ya. Teman-teman, Pak, Bu, saya mau ujian, tolong didoakan. Karena tadi eh, orang tua sudah senang teman-teman lulus CPNS. Pastikan teman-teman, orang tua tambah bahagia karena teman-teman C-nya hilang dan jadi PNS-nya. Jangan sampai teman-teman pulang karena nggak jadi CPNS-nya. Kasihan orang tua ya. Nah, teman-teman mereka menumpuk harapan di teman-teman. Besok pastikan Alvino ya teman-teman. Tugasnya tuh nelpon Pak, Bu, minggu depan mau ujian. Tolong doain teteh, tolong doain A, tolong doain Mas, Mbak mau ujian. Apa dimudahkan dilancarkan dan lulus. Karena tadi ini banyak yang tidak bisa melewati garis tipis ini atau tidak jadi PNS-nya. Pastikan teman-teman bisa menjadi PNS-nya di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Tadi usaha maksimal, doa maksimal, nanti doa orang tua ya. Pastikan teman-teman telepon orang tua. Jika ada yang orang tuanya sudah nggak ada, sudah meninggal, kirim doa. Bapak, Ibu, saya mau ujian mudahkan. Saya pengen lulus, biar tenang seumur hidup. Teman-teman tidak usah tes-tes lagi, tidak usah lamar-lamar lagi ya. Teman-teman berkarir aja di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ya. Oke, terima kasih Mas Alvino ya. Next 02. Izin apa sudah terlihat itu? Sudah. Oke, teman-teman izin ya. Teman-teman tips aja. Pas ujian jangan langsung paparan. Kemarin tuh ada dia paparan terus pada suaranya belum terdengar, di mute. Kemudian paparannya belum tayang. Ya teman-teman kalau pas ujian tips nih. Izin suara saya sudah terdengar. Izin apakah paparan saya sudah terlihat? Itu nggak apa-apa ya. Sudah Mas, sudah Mbak. Kebetulan ada jadi dia ngomong aja apa paparan ternyata masih di mute baru ngehnya pas agak jalan. Ya teman-teman boleh tes suara sekali lagi.
Izin Bapak Ibu terdengar suara saya. Izin Bapak Ibu apa bahan tayang saya sudah tetap ada di layar gitu ya. Pastikan teman konfirmasi sebelum panjang lebar untuk memaparkan saat nanti ujian. Silakan Mbak Mas Ananda. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan Ibu. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Ananda Ari Midur Maliki, biasa dipanggil Ari, NDH 02, untuk jabatan penjaga tahanan di UPT Lapas Narkotika kelas 2A Pamekasan. Untuk hari saya milih pada hari Jumat, tanggal 13 Februari tahun 2026. Unsur yang penguatan jasmani yang pertama olahraga, saya banyak olahraga sore di rumah dinas Ibu. Untuk yang makan sehat, untuk pagi saya jarang sarapan Ibu. Untuk makan siang saya makan sayur sop sama proteinnya ada ayam, sama makan malam. Untuk pembinaan rohani, kebetulan waktu itu sholat subuh lupa nggak ke foto Ibu karena buru-buru, soalnya agak kesiangan bangunnya. Oke. Untuk sholat duhur waktu itu sholat Jumat di masjid, jadi fotonya nggak pas sholatnya Ibu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Terus sholat asyar di kantor, sholat maghribnya di rumah dinas, sholat isya juga di rumah dinas. Untuk siraman rohani saya mengambil waktu ceramah sholat Jumat itu, waktu ceramah sholat Jumat. Untuk presensi saya menggunakan absensi yang latsar pagi sama sore di healing itu Bu. Untuk family time saya telepon sama saudara saya Bu, sama keponakan saya. Untuk kegiatan komunitas dan hobi, kebetulan saya tidak memiliki komunitas di sini, dan untuk kegiatan hobi waktu hari itu saya tidak melaksanakan hobi Bu. Oke. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Ananda. Mas Ananda, dari kegiatan ini masih agak sulit atau bikin repot gitu, atau agak berat, yang mana kegiatannya? Untuk keberatan tidak ada Bu, cuma dilaksanakan dengan mudah. Oke, alhamdulillah ya. Oke, terima kasih ya Mas Ananda. Next, Mas Dadang. Izin share screen, Bu. Ya boleh. Mohon izin, apakah sudah terlihat? Belum. Nah, sudah, silakan. Baik, mohon izin. Ini kegiatan pembinaan sikap dan perilaku saya. Bersama Setiawan, NDA 5, Angkatan 20, Jabatan Pemeriksa Keimigrasian Pemula di Kantor Imigrasi kelas 2 TPI Pamekasan. Mohon izin, ini saya ambil yang tanggal 14 karena waktu itu kebetulan di rumah. Jadi untuk yang pertama penguatan jasmani, saya lari malam. Waktu itu sama teman-teman tetangga yang sekitar rumah. Terus kemudian untuk makan sehatnya pagi, kalau di Jawa ini tiwul namanya. Tiwul, oke. Kalau siang biasa nasi tahu. Ini untuk makan malam. Masih sama menunya nasi tahu. Oke. Untuk kegiatan sholat saya di rumah. Kemudian untuk ceramah saya lihat di YouTube tentang Gus Baha. Kemudian untuk pembinaan sosial saya menggunakan presensi latsar pagi dan sore. Kemudian untuk kegiatan bersama keluarga saya jalan-jalan pagi sama anak-anak kalian yang tersekolah. Oke. Kemudian untuk kegiatan bersama komunitas yang lari malam itu Ibu. Lari Bersama malam. tetangga-tetangga. Lari malam-malam. Oke, mending gak ada kerjaannya, waktu orang tidur dia lari. Oke lah. Ya. Oke. Mohon izin, itu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang berat dilakukan nggak Mas di tugas siku ini? Yang berat apanya? Yang berat itu jujur dokumentasi sholat Bu. Oke. Karena saya takut riak Bu. Oke ya, nggak apa buat tugas ya. Jadi yang dokumentasi sholat ya, kami juga ada, Bu boleh nggak selfie? Jangan, saya bilang sholat dulu aja. Bu sholat Jumat gimana? Yang penting sudah sholat, foto di masjidnya gitu ya. Oke, jadi takut riak ya. Oke, terima kasih Mas Dadang ya. Siap, terima kasih Bu. Oke, nanti siang bimbingan sama Ibu.
Next, 06. Siap, izin sunscreen, Bu. Apakah sudah terlihat, Bu? Izin. Belum. Sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Waalaikumsalam. Adan Dewi Maulana. Ini saya mau ngambil aktivitas pada hari Jumat tanggal 13 Februari 2026. Bu. Hmm. Untuk pembinaan jasmani olahraga, saya olahraga malam di kos, Ibu, menggunakan barbel. Untuk makan pagi, mungkin ini seingat saya dapat dari ibu kos, Ibu. Nasi Oke. kotak sama pisang. Untuk makan siang, ini saya beli, Bu, karena waktu itu saya masuk piket hari libur di lapas. Untuk makan malam, jajanan ini, Bu. Untuk pembinaan rohani, ibadah harian, sholat subuh, saya di masjid, Ibu. Hmm. Sholat duhur, ini di lapas, Bu. Kebetulan hari Jumat, sholat Jumat. Untuk sholat asar, di lapas juga, Ibu. Jam Oke. 3. Kebetulan maghrib saya di kos, Ibu. Oke. Kebetulan itu pulang kerja, capek, wes di kos aja, Bu. Gak ke masjid, sholat isya juga di kos, Bu. Untuk siraman rohani, saya lihat Ustadz Halid Basalamah di laptop, Ibu. Untuk presensi ini pagi di lapas, presensi sore di lapas juga, pulang jam 5:30. Untuk kegiatan dengan keluarga inti, saya VC dengan nenek. Kebetulan karena waktu itu ayah mungkin kerja, Ibu. Jadi ngabarin nenek aja, Bu. Oke. Untuk kegiatan komunitas, mungkin ada kajian, Ibu, di masjid. Cuma kebetulan ini gak ada kajian, Bu. Baik, terima kasih Mas Dandi ya. Tadi Mas sama apa yang berat gak dilakukan untuk tugas siku ini? Mungkin dokumentasi pas sholat itu, Bu. Oh iya ya, jadi Mungkin kebanyakan sholat. biasanya, iya, biasanya Oke. busuk jadi megang HP, bawa HP ke masjid. Oh, jadi biasanya nggak pernah HP ya? Biasanya nggak pernah Iya, bawa HP ke masjid. iya, Bu. Dan orang lagi, Mas, apain di foto-foto sholat gitu ya? Iya, Bu. Ada yang nanya nggak, Mas Dandi ngapain di foto-foto sholat gitu? Ada sih, Bu. Baik, terima kasih Mas Dandi ya. Siap, Bu. Sama-sama, Bu. Next, Teh atau Mbak Diva, 7. Izin share screen, Ibu. Boleh. Izin sudah terlihat ya, Ibu. Sudah. Silakan Mbak. Baik, di sini saya akan presentasikan terkait pembinaan sikap perilaku pada hari Senin 23 Februari 2026. Di sini saya yang pertama jalan sore setelah kerja, Bu. Izin. Terus kemudian untuk makan pagi sahur dan makan malam buka puasa. Terus kemudian untuk sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, maghrib, dan juga isya dan tarawih. Terus kemudian untuk kegiatan siraman rohaninya saya tadarus setelah tarawih. Terus kemudian untuk presensi pagi saya menggunakan Star ASN dan presensi sore saya menggunakan presensi Latsar. Terus kemudian untuk kegiatan dengan keluarga inti saya menelpon dengan kakak saya. Terus kemudian untuk kegiatan dengan komunitas saya biasanya setiap hari Sabtu itu kumpul dengan teman-teman, Bu, izin untuk komunitas. Terus untuk hobi masih belum melaksanakan hobi. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Mbak Diva ya. Oke, emang nggak punya hobi Mbak Diva? Hobi ada, Bu. Oke.
Hobinya apa? Biasanya saya bulu tangkis itu setiap malam, hari Jumat malam kadang, Bu. Tadi kumpul sama teman komunitas apa itu teh? Komunitas apa kumpul sama teman? Komunitas komunitas ngobrol aja sih, Bu. Itu pengerumpi artinya bukan komunitas ya. Komunitas itu sepeda biasa. Oke, terima kasih Mbak Diva ya. Siap, Bu. Terima kasih. Baik teman-teman, yang 15-nya sisanya nanti di pertemuan terakhir ya akan paparan juga siapa terakhir ya. Teman-teman, pertama tadi ini adalah pembiasaan. Tadi Bu, saya paling paling apa sulit untuk dipoto saat sholat ya. Intinya mah kalau Brahma sih kalau nggak sholat juga nggak apa-apa. Yang penting sejadahnya tahu itu teman-teman sholat jam berapa ya. Tapi bagaimana teman-teman pembiasaan diri bagi yang muslim ya. Teman-teman, kalau teman-teman cita-cita tinggi, sholat jangan dinanti-nanti. Teman-teman ini teman-teman masuk 0 km dunia pemerintahan. Teman-teman karirnya masih panjang. Kalau teman-teman cita-citanya tinggi, sholatnya jangan dinanti-nanti. Pastikan teman-teman sholat tepat waktu. Ya, karena apa? Ada bilang gini, sholatlah tepat waktu, biarkanlah dunia menunggu, biar pekerjaan menunggu. Karena itu ada kunci sukses teman-teman. Kayak quote sederhana, tapi itu sangat mendongkrak. Ketika terdengar azan, sholatlah tepat waktu, biarkan pekerjaan menunggu. Insya Allah teman-teman akan menjadi orang sukses. Ketika teman-teman mendahulukan akhirat, dunia pun akan diraih. Ya, soalnya kalau namanya pekerjaan nggak selesai-selesai, nanti tiba-tiba udah jam 2, udah jam 3. Nah, teman-teman, jadi di sikap perilaku ini, bagaimana teman-teman yang muslim bisa ibadah tepat waktu, karena tadi untuk balance antara sehari itu ada azan karena untuk mengingatkan kita tidak duniawi terus ya. Teman-teman sekali lagi kalau teman-teman cita-citanya tinggi, sholat jangan dinanti-nanti. Kalau teman-teman tadi biarkanlah dunia menunggu, biarkan pekerjaan menunggu. Yang penting teman-teman pertama sholat dulu. Yakin teman-teman. Ketika teman-teman belum sholat tepat waktu, coba dengan kegiatan siku ini kemarin sudah tepat waktu, akan terasa apa ya? Akan terasa bedanya ketika teman-teman setiap sholat tepat waktu akan ada perbaikan-perbaikan kehidupan. Konon katanya kalau hidup kita berantakan atau kerjaan kita nggak selesai-selesai, ada aja masalahnya. Coba yang pertama diperbaiki adalah sholatnya. Yang pertama diperbaiki adalah ibadahnya. Ya, ketika teman-teman sudah memperbaiki sholatnya, sudah memperbaiki ibadahnya, insya Allah pekerjaan-pekerjaan yang lain pun akan mengikuti dengan baik. Ya, mungkin dulu berapa pernah ada cerita ada yang kasus yang apa pengusaha muda yang pertama kali usaha ada yang order semuanya ordernya di hari itu di hari kelima lima-limanya di hari Senin minta akhirnya dia tanya sama Ustadz dari 5 itu apa yang harus saya pilih perusahaan A B C atau D mana yang terbaik yang harus saya pilih kata Ustadznya silahkan coba kamu sholat dulu tepat waktu hari ini apa yang terjadi tadinya dia dari 5 itu akan mengambil satu untuk yang menjadi apa ya tadi kan dia usaha diambil sebagai stakeholder diambil sebagai pelanggannya coba kamu sholat tepat waktu nanti akan ada jawabannya ketika dia sudah sholat waktu tiba-tiba satu Pak kayaknya saya nggak jadi ketemuan hari Senin ya saya hari Selasa besoknya dia sholat tepat waktu Pak saya nggak bisa Senin deh hari Rabu ya Pak itu ketika benar-benar menerapkan ternyata 5 orderan yang tadinya minta di satu waktu dia harus memilih satu akhirnya semua minta pindah hari jadi kayak sama Allah akan disusun Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, seperti itu teman-teman ya. Teman-teman pastikan kenapa sih harus tepat waktu? Karena tadi kita sebagai makhluk Tuhan, kita harus ingat kalau kita mendahulukan Tuhan, kita mendoakan Allah, kerjaan kita akan beres, akan disusunkan. Kalau tidak percaya, cobain teman-teman ya. Nah, siku ini adalah bagaimana sebagai yang beragama, teman-teman, mendisiplinkan teman-teman dalam beribadah, sehingga balance antara ibadah dan duniawi. Jadi kalau teman-teman ada yang nggak beres di pekerjaan, coba pertama yang perbaiki adalah sholatnya, bukan pekerjaannya. Sholatnya dulu diperbaiki, apakah sholat duhurnya masih jam 2, atau menjelang asar, atau sholat subuhnya keduha, coba cek kembali. Jika teman-teman masih seperti itu, teman-teman pasti hidupnya juga belum teratur. Ya, makanya dengan siku ini, bagaimana teman-teman bisa beribadah tepat waktu. Bagi yang non-muslim, bagaimana kita ingat Tuhan. Ibadah kapan? Hari Minggu, atau hari-hari tertentu. Ya, teman-teman, sekali lagi, kunci sukses dunia adalah perbaiki sholatmu. Insya Allah, Allah akan memperbaiki duniamu. Itu tipsnya ya. Teman-teman tadi masih 0 km dunia pemerintahan, ini masih dirasar, mungkin suatu hari nanti. Kemarin teman-teman mungkin udah pernah dengar, kemarin ada ceramah Pak Tito ada BPSDM.
Pak Tito itu, Kepala BPSDM, dia mulai startnya dari SMA, dari golongan 2. Sekarang sudah eselon 2. Dan dari SMA sekarang udah S3. Berarti Bu Rahma yakin itu ibadahnya bagus. Biasanya orang sukses ibadahnya bagus atau teratur. Selalu ingat Tuhan, selalu ingat Allah. Nah, teman-teman ya, teman-teman sekali lagi ini masuk 0 km dunia pemerintahan. Kalau teman-teman nanti tadi pengen cita-citanya tercapai, kemudian juga pengen tadi apa? Cita-cita tercapai, kemudian diselesaikan semua tugas-tugasnya, pastikan teman-teman sholat tepat waktu. Ya, sekali lagi teman-teman, ketika terdengar azan, sholatlah dulu, biarkan pekerjaan, biarkan dunia menunggu. Insya Allah teman-teman kesuksesan di depan mata. Ya, kemudian tadi tak kalah pentingnya adalah tadi ada nggak sempat sarapan, teman-teman badan itu butuh makanan. Walaupun nggak sarapan, nggak nasi, nggak apa-apa. Yang penting ada yang masuk asupan karena kita harus mengolah ya. Pastikan teman-teman ada asupan masuk ke tubuh sehingga tubuh tahu jam berapa harus mereproduksi, jam berapa harus mengunyah gitu ya teman-teman. Itu ada waktunya. Kenapa kita ada sarapan pagi, siang, dan sore. Ketika teman coba sarapan tidak usah nasi, misalnya telur rebus atau tadi singkong yang sehat-sehat juga itu sarapan juga ya. Emang orang Indonesia itu kalau belum makan nasi kayaknya belum sarapan gitu ya. Belum makan nasi bubur, padahal mah roti. Walaupun teman-teman, Bu, saya nggak biasa sarapan, diganti dengan telur rebus, tadi jagung rebus atau ubi itu boleh sarapan. Yang penting si tubuh itu kan teman-teman capek kerja tuh di imigrasi, di pemasyarakatan, butuh badan yang fit, butuh badan yang sehat ya untuk bisa menjalankan aktivitas teman-teman sebagai PNS di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ya. Teman-teman, jadi siku ini membiasakan teman-teman untuk melakukan hal-hal itu karena teman-teman akan puluhan tahun insya Allah akan bekerja di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan biar tidak ada yang sakit, tetap fight, berjuang ya, tetap teman-teman bisa mengikuti semua pekerjaan dengan baik. Baik teman-teman, mungkin karena kita cuma 1 JP sampai jam 12 ya, sudah pukul 12 juga. Nah teman-teman sekali lagi siku ini hanya sebagai sikap pembinaan aja teman-teman ya. Ikutin tugas-tugasnya dengan baik, cuma tinggal menghitung hari ke tanggal 16 ya. Hanya menghitung hari lagi teman-teman akan ada di zona aman pertama, yaitu seminar rancangan. Sekali lagi, namanya seminar baru rancangan. Biasanya akan ada masukan-masukan. Nah teman-teman nanti Brahma akan kasih tips and triknya di pertemuan siku yang terakhir bagaimana menjawab sebuah pertanyaan-pertanyaan penguji ya. Oke, baik teman-teman, sekali lagi ini teman-teman tinggal seminggu lagi ke seminar rancangan. Jadi biar tenang teman-teman ya. Jadi mudiknya teman-teman gak kepikiran. Mudiknya tenang, gak usah ngemikirin aktualisasi ya. Jadi mau mudiknya mau happy-happynya tenang gitu teman-teman. Kelebihannya tadi pas lebaran libur panjangnya tidak kepikiran aktualisasi ya. Takutnya kalau pas lebaran, aduh pas silaturahmi, aduh aku belum ujian, aduh aku belum bab 1, aduh ya teman-teman. Jadi sebelum cuti bersama teman-teman ujian dulu biar fokus nanti saat insya Allah saat Idul Fitrinya tenang bisa bersilaturahmi dengan baik. Hanya menghitung hari, tapi kemarin ada beberapa peserta yang sakit yang tumbang. Nah teman-teman sekali lagi teman-teman sambil ya Ramadan, ada yang puasa dalam keadaan haus dan lapar di siang hari sambil bekerja ya sambil juga mengerjakan tadi aktualisasi merancang teman-teman. Pastikan teman-teman asupan gizi saat sahur sama bukanya maksimal sehingga teman-teman bisa ikut Zoom pembimbingan dengan baik, bisa menyusun dengan baik. Ini adalah garis tipis tadi antara CPNS dan PNS, maksimalkan usahanya, maksimalkan doanya ya. Sekali lagi maksimalkan doanya. 10 menit sebelum berbuka teman-teman waktu terbaik untuk berdoa, berdoalah ya. Sekali lagi teman sahur berdoa, teman-teman pokoknya harus lulus atau lulus tadi memuaskan atau sangat memuaskan. Satu pun jangan ada yang ditunda ya. Bayangkan orang tua akan senang, akan bahagia ketika teman-teman beneran jadi PNS-nya atau hilang C-nya ya. Sekali teman-teman semangat untuk latsarnya, tinggal menghitung hari, teman-teman tinggal pembimbingan sama siku 1 kali lagi dan hadapi di hari Senin tanggal 16 Maret. Apapun yang terjadi hadapi saja. Teman-teman bisa, teman-teman mampu, teman-teman keren ya. Kelola waktu dengan baik, tadi jaga kesehatan dan semangat. Bisa, kudu bisa, pasti bisa. Insya Allah teman-teman lulus dan jadi PNS-nya di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Oke. Baik teman-teman, itu saja untuk sikap perilaku, ngecek tugas-tugas saja sama motivasi untuk menghadapi nanti seminar di hari Senin. Sekali lagi, teman-teman harus semangat, jaga kesehatan, kelola waktu dengan baik ya. Dan teman-teman pastikan teman-teman bisa mengikuti arahan pos dengan baik.
ikutin tadi berdoa minta penguji yang terbaik ya. Oke, baik teman-teman, sekarang gitu saja. Oke, kita dokumentasikan buat administrasi yuk. Oke, boleh senyum terlebarnya, senyum optimisnya mau ujian. Oke, bahagia. Oke. Oke, boleh apa saja? Oke. 1, 2, 3. Baik teman-teman, itu saja untuk pagi hari ini. Nanti kalian ketemu lagi di akhir, akan kasih bersama tips menghadapi ujian. Hadapilah ujian hari tanggal 16 ya. Atur nuhun teman-teman, mohon maaf tadi agak terlambat 1 menit 2 menit. Sekali lagi jaga kesehatan, kelola waktu dengan baik dan semangat. Bisa, kudu bisa, pasti bisa. Insya Allah teman-teman lulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Terima kasih Bu. banyak, Bu. Terima kasih, Bu. Ibu.